beberapa kitab nasab yang di situ mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW dari abad ke-1 ya hingga abad ke-8 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berlimpah, terus mendapatkan keberkahan dunia wa ukhrotan. Kita semua tentu masih ingat ya bahwa terputusnya nasab Habaib Ba'alwi ya, Habib Dobolowi, dari kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidullah atau Abdullah, saudara-saudaraku. Padahal di dalam kitab-kitab yang lain itu menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad itu anaknya cuma 3, lah kok tidak ada yang bernama Ubaidullah. Lah ini yang menjadi terputus itu. Berikut ini kami sajikan ya, ada beberapa kitab nasab yang di situ mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW dari abad ke-1 ya hingga abad ke-8 Hijriah. Beberapa di antaranya yang terkenal meliputi abad 1 sampai 3 Hijriah. Yang pertama adalah Kitab Nasab Quraisy, disusun oleh Zubair bin Bakar. Ini abad 1 sampai 3 Hijriah kan. Mencatat nasab keturunan Quraisy termasuk Bani Hashim. Nah, itu yang pertama, namanya Kitab Nasab Quraisy. Yang kedua, ada kitab nasab yang bernama Al-Muntakhab fi Nasabi Quraisy, dikarang oleh Muhammad bin Habib yang wafat 245 Hijriah, membahas nasab Quraisy secara umum ini. Terus yang ketiga, Jamharo Ansab Al-Arab oleh Ibnu Hazm yang wafat 456 Hijriah. Meski berasal dari abad ke-5, ia banyak mengandalkan sumber dari abad ke-3. Itu abad 1 sampai 3 Hijriah. Nah, abad 4 ya sampai 6 Hijriah, itu yang keempat, namanya Al-Masabih fin Nasab Banil Abbas wa Bani Abi Thalib oleh Abu Ishaq An-Nazim, abad ke-4 Hijriah. Yang kelima, Tuhfatut Thalib fin Nasab Abi Ali Abi Thalib oleh Ibnu Inaba yang wafat 828 Hijriah. Namun ini lebih banyak merujuk ke sumber abad ke-6 dan sebelumnya. Yang keenam, nama kitabnya adalah Sirrul Silsilah Al-Alawiyah oleh Ahmad bin Yusuf At-Thalibi, abad ke-6 Hijriah, membahas keturunan Ali bin Abi Thalib ini. Loh, terus abad 7-8 Hijriah. Nah, yang ketujuh namanya Kitab Al-Uqdatul Farid fin Nasabis Syarif oleh Syihabuddin An-Nuwairi yang wafat 733 Hijriah, mencatat nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, Kitab Ansab oleh As-Sam'ani yang wafat 562 Hijriah, membayangkan berbagai keluarga dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ke-9, At-Tambih
wal Isyraf oleh Al-Mas'udi yang wafat 346 Hijriah. Salah satu referensi penting dalam kajian sejarah dan nasab ini. Dari kitab-kitab ini tidak ditemukan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi jelas, dari 9 kitab dari abad 1 sampai 8 itu abad 8 ya, itu tidak ditemukan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah, gitu loh, yang menjadi akar terkait klan Ba'alwi. Ini membuktikan bahwa klaim ya nasab mereka baru muncul di era lebih belakangan dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam kitab-kitab klasik. Makanya kenapa diperlukannya kitab-kitab sezaman ya di sini untuk memverifikasi. Jadi dari kitab nasab dari abad 1 sampai 8 Hijriah ini ya, ini tidak ditemukannya bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidullah. Itu makanya gelap gulita hingga sampai detik ini ya, polemik nasab ini sudah berjalan 2 tahun. Ini tidak ada satupun tabib yang mampu membantah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Nah ini semakin menguatkan saja bahwa mereka itu ya kaum yang sukanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, nah, mengaku mempunyai garomah-garomah yang luar biasa, bahkan mengaku orang yang paling berjasa di Nusantara ini. Padahal sejarahnya mereka, mbah-mbah mereka itu jongosnya, anteknya Belanda gitu loh. Loh, kok hari ini mereka mengaku sebagai pahlawan? Nah itu kalau tidak pahlawan kesiangan apa namanya kan gitu kan. Jadi jelas saudara-saudaraku, dari perjalanan kitab-kitab nasab ya dari abad 1 sampai 8 Hijriah ya, tidak ditemukannya nama Ubaidullah yang di situ menjadi anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Nah, ini tidak bisa dijawab oleh mereka karena referensinya ada, kitab-kitab ada yang sudah kami sebutkan di atas kan, sekitar 9 kitab dari abad 1 sampai 8 Hijriah. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai nama anak bernama Ubaidullah atau Abdullah. Jadi jelas, intinya jelas bahwa nasab Kabib itu hasil dari rekayasa. Mereka muncul belakangan ini, mulai abad 9 sampai ke sini kan, mulai di suhroh wal istifadoh kan, mulai dipubliskan seakan-akan bahwa nasab mereka itu adalah nasab yang paling sokeh. Ya buktinya tidak ada kitab sezaman yang mencatatnya. Ini yang menjadi iskal. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudaraku. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.